Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Karindra, NPM 20030332008. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik. Langsung saja ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 6. Yang pertama yaitu 1. Pengertian akuntansi sektor publik dan akuntansi laporan keuangan. Yang kedua, apa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik? Yang ketiga, apa jenis laporan keuangan dalam sektor publik? Yang keempat, apa saja pemakaian laporan keuangan sektor publik beserta kepentingannya? Yang kelima, apa hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan? Yang keenam, apa itu disclosure? Langsung saja ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada 3, yaitu akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan, dan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik itu sendiri yaitu menurut Rionyo Wijoyo 2008 menyatakan bahwa sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Bastian 2006 menjelaskan tentang pengertian akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen pertahanan di bawahnya, pemerintahan daerah BUMN, BUMD, LSM, dan layanan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Langsung saja ke metode penelitian. Metode penelitiannya itu sendiri yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau telaah dari teori mengenai laporan keuangan sektor publik. Telaah tersebut didasarkan pada masalah tentang laporan keuangan sektor publik mengenai kualitas laporan keuangan pada publik. Tujuan kajian ini mengacu pada pemahaman mendalam mengenai peran laporan keuangan sektor publik yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Kemudian, hasil dan pembahasan. Laporan keuangan sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal akuntansi. Sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Bukan bertujuan akhir untuk melaksanakan akuntabilitas publik secara efektif. Sektor publik itu sendiri karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi. Informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga mempertimbangkan pembuatan keputusan. Apa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik? Menurut Mardisimo 2002, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik itu sendiri yaitu yang pertama, kebutuhan dan pengelolaan compliance and stewardship. Laporan keuangan sebagai pemberi jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan lain yang ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan restoratif. Accountability and stewardship.
reporting, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, monitor kerja dan evaluasi manajemen serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga memberikan informasi bagi pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa tentang diterima secara menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. Ketiga, perencanaan dan informasi organisasi. Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan efektivitas di masa yang akan datang, serta memberikan informasi pendukung terkait otoritas pengguna jasa. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atau unit kerja di mana dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Apa saja laporan keuangan dalam sektor publik? Jenis-jenis laporan keuangan dalam sektor publik itu sendiri yaitu ada laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca ataupun laporan aktiva, dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah-jumlahnya yaitu seperti berikut. 1. Properti. 2. Aktiva tak berwujud. 3. Aktiva finansial. Yang keempat, investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas. 5. Persediaan. 6. Pemulihan transaksi non pertukaran. Yang ketujuh, piutang. 8. Kas dan setara kas. 9. Hitungan pajak dan transfer. 10. Hitungan karang transaksi pertukaran. 11. Cadangan. 12. Kewajiban. 13. Partisipasi minoritas. Yang ke-14, aktiva. Siapa saja pemakai laporan keuangan sektor publik beserta kepentingannya? Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya, identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Stakeholders. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Organisasi sektor publik lebih mengidentifikasi 10 kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik, yaitu 1. Pembayar pajak. 2. Pemberi bantuan. 3. Investor. 4. Pengguna jasa. 5. Karyawan. 6. Pemasok. 7. Dewan Legislatif. Yang ke-8. Manajemen. Yang ke-9. Pemilih atau votes. Yang ke-10, badan pengawas. Hak dan kebutuhan pemakai laporan. Hak dan kebutuhan pemakai laporan itu sendiri yaitu ada 3, yaitu ada hak untuk mengetahui atau right to know. Yang kedua yaitu hak untuk diberi informasi. Yang ketiga, hak untuk didengar inspirasinya. Apa itu disclosure? Pengungkapan disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisiensi pada pihak yang membutuhkan, berupa pembahasan dan analis manajemen. Catatan laki-laki atas laporan keuangan dan laporan pelengkapannya. Kemudian ada penutup. Kesimpulan, akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan. Salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik dilihat dari sisi internal. Organisasi keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi manajerial organisasi, sedangkan dari sisi internal laporan untuk mengambil keputusan akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan, serta untuk informasi
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, laporan keuangan pemerintahan, dan laporan keuangan komersial. Memiliki perbedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknis akuntansi yang digunakan. Kemudian ada saran. 1. Bagi perkembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengaruh transparansi laporan pengendalian keuangan, standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Bagi peneliti lain, diharapkan peneliti berikutnya dapat meneliti transparansi laporan keuangan standar akuntansi dan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan transparansi laporan keuangan dan standar akuntansi ini karena terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.